Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu gaya komunikasi dan kepemimpinan Kepala Cabang Asuransi Astra Buana. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya yaitu Tentang Olivia Jamal sebagai Ketua Kelompok, Andrea Febrianti Saskia Putri sebagai editor video, Syafira Diapuspita sebagai pembuat makalah, Catherine Gabriela Talahati sebagai pewawancara, Azza Zulfa Sabila sebagai pembuat PPT. Gaya komunikasi dapat dikaitkan sebagai suatu kepribadian yang terdapat di dalam diri setiap manusia yang sukar untuk diubah. Gaya komunikasi didefinisikan oleh Stokes and Moss dalam Ruliana tahun 2014 halaman 31-32 sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam situasi tertentu. Macam-macam gaya komunikasi terbagi menjadi 5. Pertama, the controlling style, gaya komunikasi mengendalikan. Kedua, the equalitarian style, gaya komunikasi dua arah. Ketiga, the structuring style, gaya komunikasi terstruktur. Keempat, the dynamic style, gaya komunikasi dinamis. Dan kelima, the relinquishing style, gaya komunikasi melepaskan. Gaya kepemimpinan atau style of leadership merupakan cara seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya atau menjalankan fungsi manajemennya dalam memimpin bawahannya. Macam-macam gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan delegatif, gaya kepemimpinan birokratis, gaya kepemimpinan laissez-faire, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan diplomatis, gaya kepemimpinan moralis, gaya kepemimpinan administratif, gaya kepemimpinan analitis, gaya kepemimpinan entrepreneur, gaya kepemimpinan visioner, gaya kepemimpinan situasional, dan gaya kepemimpinan militeristik. Pada kali ini, kami memiliki objek analisis, yaitu gaya komunikasi dan kepemimpinan Kepala Cabang Cirebon Asuransi Astra Buana, dan subjek analisis yaitu Bapak Paulus Catawi Janarko sebagai Kepala Cabang Cirebon Asuransi Astra Buana dengan masa jabatan 26 tahun. Bapak Paulus memiliki gaya komunikasi dua arah, yaitu aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Gaya komunikasi ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerjasama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Dalam memimpin, Bapak Paulus cenderung lebih sering menggunakan komunikasi dua arah kepada karyawannya. Jika ada konflik dalam perusahaan, maka beliau akan memanggil yang bermasalah ke ruangannya untuk berbincang terkait apa yang sedang terjadi, mengapa bisa terjadi masalah tersebut, dan apa penyebab dari permasalahan tersebut. Jika sudah tahu sumber dari masalah tersebut, maka beliau akan membantu menyelesaikan masalah tersebut sesuai kondisi pada saat terjadinya konflik.
Yang kedua adalah gaya komunikasi terstruktur. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Seperti halnya saat sebelum memulai bekerja, beliau melakukan kegiatan briefing pada pagi hari, membahas mengenai rundown kerja pada bagian masing-masing, apa saja yang harus dilakukan pada hari itu, sehingga semua tugas dan pekerjaan bisa berjalan secara terstruktur. Lalu yang ketiga ada gaya komunikasi melepaskan. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengiriman pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Bapak Paulus juga memakai gaya komunikasi melepaskan, karena pada saat terjadinya konflik, beliau dengan terbuka menerima pendapat dari berbagai pihak. Lalu beliau akan menyelesaikan konflik tersebut dengan cara memberi pendapat agar konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Seperti misalnya kalimat persuasif, agar pihak yang terlibat konflik bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan profesional pada saat bekerja. Hasil analisis kepemimpinan Bapak Paulus, 1. Kepemimpinan demokratis, yang dimana kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang-orang yang dipimpinnya. Bapak Paulus juga memiliki gaya kepemimpinan demokratis karena beliau adalah pemimpin yang sebelum mengambil keputusan akan melihat masukan dari para karyawannya. Karyawan bisa menyuarakan pendapat kepada beliau, lalu pada saat konflik terjadi, beliau akan melihat pendapat dari berbagai pihak dan menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, kepemimpinan otoriter, yang dimana gaya kepemimpinan ini bisa dilihat dari cara seorang pemimpin mengambil keputusan, tanpa memikirkan orang yang berdampak keputusan yang diambil. Gaya kepemimpinan otoriter juga digunakan oleh Bapak Paulus, yang dimana jika beliau mengambil keputusan, maka ia akan tetap berpegang teguh pada keinginannya. Jika ada karyawan yang setuju pada keputusannya, maka akan bagus bagi beliau. Jika ada karyawan yang tidak setuju dengan keputusannya, maka ia akan tetap mengambil keputusan tersebut. Ketiga, kepemimpinan strategis. Bapak Paulus ingin mengambil karyawan juga bisa menjadi seorang pemimpin beliau. Dengan senang hati akan memberikan motivasi jika ada karyawannya yang ingin berkembang menjadi seorang pemimpin dan seorang yang lebih baik lagi dalam bekerja. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.